Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada sesi yang kedua ini akan diselenggarakan seminar proposal tesis untuk Mas Ma'ruf Aziz Muzani dengan tim penguji. Yang pertama adalah Bapak Dr. Kumara Ariwana dan yang kedua adalah Bapak Hanif Alfata MKom. Nah, Mas Ma'ruf, untuk sesi seminar proposal tesis ini terbagi dalam 2 sesi. Mas Ma'ruf nanti diberi waktu sekitar 10 hingga 15 menit, cukup singkat untuk memaparkan rencana penelitiannya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Untuk seminar proposal tesis ini ada penilaiannya, ada status lulus nggak lulusnya. Untuk lulus minimal adalah B dan nanti akan dikonversi menjadi nilai di mata kuliah riset planning. Oke. Silakan Mas Ma'ruf bisa mempersiapkan paparan rencana penelitiannya. Kemudian sebelum dipaparkan, alangkah baiknya Mas Ma'ruf untuk berdoa terlebih dahulu supaya lebih lancar. Oke, sudah, Prof. Oke, silakan di-share. Oke. Izin share screen, Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat nih Bapak Ibu untuk presentasi saya. Oke, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Kumara Ariwana, STMT, selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Hanif Alfata, MKom, selaku penguji 2. Dan yang terhormat Profesor Dr. Emma Utami, SI, MKom, SSI MKom, selaku penguji 3 dan sekaligus sebagai pembimbing 1 pada penelitian kali ini. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ma'ruf Aziz Muzani, NIM 205514115, kelas Business Intelligence, angkatan 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Optimasi Struktur Metode ANFIS, Adaptive Neurovasi Inference System menggunakan algoritma genetika dalam meningkatkan akurasi prediksi data time series. Baik, untuk introduction, di sini ada 2 judul, yaitu yang pertama aja dalam bahasa Indonesia, seperti yang tadi saya paparkan, kemudian ada yang dalam bahasa Inggris, dengan judul Structural Optimization of Adaptive Neurovasi Inference System Methods Using Genetic Algorithm to Increase Time Series Data Prediction Accuracy. Dengan pembimbing utama, Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKom, dan pembimbing pendamping, Bapak Anggit Dwi Hartanto, MKom. Oke. Kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi penelitian ini dicetuskan? Yang pertama, bertambahnya jumlah data dan ukuran data. Ya, jadi kita tidak bisa memungkiri jika di waktu sekarang itu data sudah sangat sekali banyaknya. Jadi dari data-data yang banyak tersebut itu bisa dijadikan sebuah acuan untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan, karena beberapa dari prediksi itu memanfaatkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua ada penerapan data time series di banyak sektor. Untuk yang penerapan kali ini sudah kita temui, salah satunya yaitu di peramalan cuaca, peramalan angin, peramalan penjualan dan lain sebagainya. Itu salah satu penerapan dari data time series. Jadi data tersebut diolah, kemudian menghasilkan sebuah keluaran yang itu prediksi di kedepannya akan seperti apa, seperti itu. Nah, dengan jumlah data yang begitu banyak, maka akan adanya perkembangan atau peristiwa dan pengaruhnya terhadap peristiwa lainnya. Nah, di sini yang kita tandai sebagai
variabel yang mempengaruhi. Seperti itu. Jadi ketika nanti variabel yang mempengaruhi itu semakin banyak, di situ pula akan didapatkan akurasi ataupun juga prediksi yang diinginkan atau yang mendekati dengan nilai aslinya. Mengapa demikian? Karena kita bisa ambil contoh seperti kasus COVID yang terjadi akhir-akhir ini, itu juga ada beberapa parameter yang mempengaruhinya. Seperti salah satunya ada juga masalah vaksin, kemudian hari itu libur atau tidak, kemudian juga ada hari-hari nasional atau tidak, dan juga event-event yang lainnya seperti itu. Jadi kita seperti banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa lainnya seperti itu. Oke, dari banyaknya faktor tersebut akan dikelola dengan metode ANFIS. Di sini saya mengambil metode ANFIS yang termasuk salah satu metode soft computing dan merupakan salah satu metode yang efektif digunakan dalam prediksi data time series, itu yang sudah dipaparkan oleh Jiang SR San 1997. Sebenarnya ada beberapa metode lainnya yang serupa dengan ANFIS, dengan sama-sama memanfaatkan jaringan saraf tiruan dan digabungkan dengan perpaduan algoritma fuzzy. Seperti itu. Kemudian penelitian sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada proses prediksinya saja. Jadi data-data yang sudah ada tadi itu hanya dilakukan prediksinya saja dengan memanfaatkan ANFIS sebagai metodenya. Di situ akan terjadi suatu masalah yang dinamakan dengan Cruise of Dimensionality menurut Liu 2022, yang berarti jika data inputan atau tadi yang saya sebutkan sebagai variabel yang mempengaruhi itu terlalu banyak, dan juga membership function-nya yang ada di ANFIS itu juga yang digunakan banyak juga, itu akan menimbulkan Cruise of Dimensionality. Apa itu Cruise of Dimensionality? Yaitu terjadinya banyak sekali aturan-aturan fuzzy yang muncul. Jadi jika dua parameter yang mempengaruhi dan satu keluaran itu bisa menghasilkan dua aturan fuzzy, maka jika lebih banyak data, maka juga akan lebih banyak lagi aturan samar atau aturan fuzzy yang terbentuk dari data masukan tersebut. Oleh karena itu, optimasi adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Dengan sudah banyak penelitian juga yang melakukan riset agar masalah tadi Cruise of Dimensionality itu diperkecil atau kita menghasilkan aturan fuzzy itu sedikit mungkin gitu. Dengan algoritma yang digunakan yaitu algoritma genetika yang merupakan salah satu metode yang terbukti efektif juga menurut Ilham dan Tyson 2013. Selain itu juga algoritma genetika di sini memanfaatkan proses genetik ya, seperti evolusi. Kemudian dari paparan tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan memanfaatkan ANFIS dan juga genetik algorithm sebagai optimasi. Dengan optimasi yang dilakukan, yaitu optimasi akan dilakukan pada variabel-variabel tertentu di proses ANFIS-nya, yaitu meliputi variabel premis, parameter premis dan juga parameter konsekuen. Itu yang akan diutamakan untuk dioptimasi. Seperti itu. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan algoritma genetika yang ditujukan sebagai metode optimasi mempengaruhi performa dalam penerapan pada struktur metode ANFIS untuk memprediksi data berjenis time series? Dan yang kedua, seberapa tinggi nilai akurasi yang dihasilkan metode ANFIS dengan algoritma genetika diterapkan pada proses pelatihan untuk menggantikan algoritma step-descent atau SD. Kemudian, batasan masalah. Yang pertama, penentuan prediksi dilakukan dengan menggunakan metode ANFIS. Yang kedua, membership function yang digunakan adalah membership function BEL, BELMF atau BEL. Kemudian algoritma yang digunakan untuk optimasi yaitu algoritma genetika. Kemudian dataset yang akan digunakan dalam penelitian ini sebenarnya tidak hanya satu dataset saja, tapi di sini saya mengambil dataset yang bersifat publik dan juga
banyak tentang variabel-variabel pendukung lainnya, seperti dataset curah hujan pada periode 2017 sampai 2017 Januari hingga Desember 2021. Di sini saya menggunakan dataset dari BMKG. Jadi nanti dataset BMKG itu sudah ada beberapa parameter yang mempengaruhi curah hujan seperti itu. Kemudian untuk pengukuran akurasi error menggunakan 3 metode yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Mohon maaf tadi nanti saya cantumkan. Ini sudah ada peneliti yang memaparkan 3 pengukuran akurasi ini merupakan pengukuran yang terbaik untuk data berjenis time series, yaitu ada RMSE, root mean square error, kemudian MAPE, mean absolute percentage error, dan yang ketiga ada MAD, mean absolute deviation. Serta yang terakhir pembagian data pelatihan dan pengujian yaitu sebesar 80-20 dan 70-30. Jadi di sini ada 2 skenario. Yang pertama ada skenario 80-20 dan 70-30. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui faktor apa saja yang dapat mengurangi nilai akurasi pada metode ANFIS. Dan yang kedua, mengetahui tingkat akurasi yang didapatkan dengan menerapkan algoritma genetik untuk mengoptimasi struktur proses pelatihan metode ANFIS. Dan di sini ada literatur review untuk dalam 10 literatur review, 20 jurnal yang bersusunkan dari 10 jurnal internasional training Scopus dan 10 jurnal nasional. Di sini saya hanya menampilkan 8 penelitian yang saya paparkan di sini. Yang pertama ada dengan penelitian berjudul Adaptive Neurophagy Inference System Combined with Genetic Algorithm to Improve Power Extraction Capability in Full Cell Application. Di sini dengan tujuan menerapkan ANFIS kemudian dioptimasi dengan algoritma genetik dan dihasilkan nilai yang memuaskan, yaitu efisiensinya sekitar 98,58% dan 98,99%. Kemudian dengan perbandingan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu datasetnya berbeda serta peneliti menggunakan dasar dari optimasi tersebut sebagai dasar penulisan proposal seperti itu. Kemudian yang kedua ada non-linear fuzzy neural network modeling dengan tujuannya sama, yaitu mengoptimasi parameter jaringan syaraf pada fuzzy dengan menggunakan algoritma genetika. Dan hasil dari penelitian tersebut, nilai RMSE pengujian didapatkan nilai yang rendah, yaitu 0,3187 untuk pelatihan dan 0,60 untuk pengujian. Ini merupakan nilai RMSE yang rendah di bawah 0 seperti itu. Di 0,6 sudah termasuk rendah. Kemudian untuk perbedaannya sama, penulis menggunakan dataset yang berbeda, kemudian optimasinya yang juga berbeda, serta menerapkan acuan penulisan dalam proposal. Dan yang ketiga ada peramalan curah hujan dengan pendekatan Adaptive Neurophagy Inference System ini dari Indonesia, Krisman Bonor Sinaga. Kemudian di sini hanya menerapkan ANFIS saja dengan dua parameter itu menghasilkan nilai RMSE masing-masing 0,734 dan juga 0,0633 dengan menggunakan rasio 4:1. Kemudian perbedaannya dalam penelitian yang diusung oleh penulis di sini menggunakan algoritma genetik sebagai optimasinya. Kemudian berikutnya ada optimasi fuzzy artificial linear network dengan algoritma genetika untuk prediksi harga crude prime oil. Di sini juga sama, algoritma genetika diterapkan untuk optimasi metode FRB-FNN. Itu juga salah satu jenis dari solve computing juga, yaitu kan ada ANFIS juga ada FRB-FNN, sama-sama dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan dan fuzzy seperti itu. Dengan hasil yang didapatkan di sini tingkat error sebesar 11,7
untuk data latih dan 9,4 untuk data uji. Kemudian jika FRBNN menggunakan genetik algoritma menghasilkan nilai error sebesar 10,2 dan untuk data latih dan 8,3 untuk data uji. Di sini mengindikasikan bahwa penerapan genetik algoritma di sini menghasilkan nilai error yang lebih rendah daripada tanpa menggunakan genetik algoritma. Perbedaannya yaitu dari penggunaan metode, dengan penulis menggunakan metode ANFIS. Kemudian ada juga yang dari a hybrid forecasting system based on fuzzy time series and multi-objective optimization for wind speed forecasting. Di sini dengan tujuan memprediksi kecepatan angin dengan menggunakan 3 modul pemrosesan data, yaitu ada optimasi dan peramalan. Dengan kesimpulannya menghasilkan persentase kesalahan absolut di bawah 4%. Ini untuk perbedaannya dari peneliti menggunakan metode yang berbeda. Kemudian ada juga rainfall prediction using hybrid adaptive neurovascular inference system, ANFIS, and genetic algorithm. Di sini menerapkan algoritma genetika untuk mengoptimasi ANFIS, dalam batasan fungsi keanggotaan atau konsekuen sebelum masuk ke dalam proses penelitian ANFIS. Nah, ini tadi konsepnya menyerupai dengan konsep yang diangkat oleh penulis. Kemudian dengan menghasilkan kesimpulan penerapan ANFIS GA mendapatkan nilai RMSE rendah sebesar 7,5. Kemudian yang berikutnya ada optimasi of EPB shield performance. Di sini metode ANFIS dan juga algoritma genetika diterapkan untuk mengoptimasi multifungsi kinerja keamanan. Jadi selain memprediksi data time series, di sini juga bisa untuk penerapan optimasi multifungsi untuk kinerja tunneling seperti itu. Dengan kesimpulan RMSE mendapatkan nilai RMSE sebesar 0,11 dan juga yang tanpa dengan genetic algorithm menghasilkan nilai RMSE 0,15. Dan yang terakhir di sini ada prediksi of biocar yield using adaptive neurovascular inference system with PSO. Di sini menggunakan ANFIS dioptimasi dengan algoritma particle swarm optimizer atau PSO. Itu salah satu juga metode optimasi yang cukup populer selain algoritma genetika. Dengan hasil yang didapat, ANFIS PSO menghasilkan nilai RMSE sebesar 0,237 dan menunjukkan nilai yang lebih optimal dari metode lain. Nah, perbedaan dengan penelitian penulis di sini menggunakan metode algoritma genetika. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama jenis sifat dan pendekatan penelitian. Jenis menggunakan jenis kuantitatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan observasi berstruktur dari database BMKG. Kemudian metode analisis data. Data dibersihkan, dinormalisasi, dan di-training menggunakan ANFIS dan ANFIS GA atau ANFIS dengan optimasi algoritma genetika, serta alur penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada analisis masalah, kemudian studi literatur, yang ketiga observasi, yang keempat persiapan data, yang kelima pelatihan dengan genetic algorithm, yang keenam pelatihan dengan ANFIS dan ANFIS GA, serta yang terakhir ada kesimpulan. Untuk dilihatnya seperti berikut. Dimulai dari analisis masalah, kemudian ada studi literatur, di observasi, kemudian persiapan data. Di proses ini sudah mulai data sudah mulai di preprocessing atau dinormalisasi dari data-data yang bernilai kosong atau data-data yang false seperti itu. Ini dinormalisasikan dulu sebelum masuk ke pelatihan dengan algoritma genetika. Setelah melalui proses pelatihan algoritma genetika, maka akan diinstalasi parameter ANFIS, kemudian menentukan learning rate dan sebagainya, serta langsung bisa dilakukan pelatihan ANFIS dengan 5 step. Yang pertama ada fazifikasi, sistem inferensi and fuzzy end, kemudian normalisasi, pembelajaran arah maju menggunakan LSC rekursif, kemudian difazifikasi, dan perhitungan output. Nah, untuk pembelajaran arah maju di sini sudah akan digunakan parameter-parameter yang hasil dari pelatihan dengan algoritma genetika. Jadi
tadi parameter konsekuen itu akan digunakan di pembelajaran arah maju. Di sini akan digunakan langsung sehingga akan langsung dikalikan dengan data sebelumnya hingga menghasilkan debajifikasi atau proses keempat seperti itu. Kemudian jika tidak menggunakan algoritma genetika, maka akan dilanjutkan dengan parameter premis dan konsekuen serta akan diulang jika toleransi epoch atau errornya masih belum sesuai dengan yang diinputkan di awal. Nah, kemudian untuk alur pada pelatihan algoritma genetika sendiri terbagi seperti berikut. Yang pertama ada instalasi parameter seperti data latih, error max, jumlah populasi, kemudian yang lainnya. Setelah itu ada proses bangkitkan populasi awal, kemudian ada hitung fitness, baru masuk proses crossover, kemudian ada proses mutasi, kemudian hitung fitness kembali, kemudian ada seleksi dan elitisme, dan pilih individu dengan fitness terbaik. Kemudian ada pengecekan kembali, apakah RMSE yang didapatkan sudah lebih kecil sama dengan error max dari data yang diinput di awal. Jika sudah, maka akan menghasilkan output RMSE serta parameter premis dan parameter konsekuen. Namun jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan generasi berikutnya dan akan dihitung kembali dengan proses crossover ulang. Seperti itu. Kemudian untuk rencana jadwal penelitian sendiri, di sini ada peneliti menjadwalkan sebanyak 6 bulan. Yang pertama ada penulisan literatur review, itu ada di bulan November, kemudian penelusuran teori juga ada di bulan November, pengumpulan data itu ada di bulan Desember minggu 1 dan 2, kemudian untuk tahap pengolahan data ada di Desember minggu kedua sampai Januari minggu pertama, kemudian metode optimasi itu ada di bulan Januari minggu pertama hingga Februari minggu pertama, kemudian pengujian model itu ada di Februari minggu kedua hingga minggu terakhir, minggu keempat, dan evaluasi ada di bulan Maret sampai minggu ketiga, dan terakhir ada dokumentasi hasil itu dijadwalkan di akhir Maret sampai dengan pertengahan April. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Prof. Emma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ma'ruf Aziz yang sudah memaparkan rencana penelitiannya dengan bagus. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Kita mulai dari Bapak Dr. Kumara. Monggo Bapak. Oke, matur nuwun Prof. Mas Ma'ruf, coba di-share lagi tentang rumusan masalahnya. Baik Pak. Ini Pak, sudah Pak. Apakah penerapan GE sebagai metode ini time series seberapa tinggi akurasi? Nah, berarti nanti jenengan akan mengukur perbedaan jika diterapkan GE dengan yang sebelumnya pakai stepes design begitu. Iya Pak, benar Pak. Ya mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi kira-kira kan, atau mungkin untuk lebih menjustifikasi ini lebih banyak ditekankan studi literaturnya kelemahan-kelemahan tadi selain hanya disebutkan sebagai curse dimensionality, jadi kutukan gitu ya, kutukan dimensionalitas begitu ya. Jadi mungkin perlu jenengan mengeksplor lebih dalam lagi jenis-jenis kutukan itu apa saja atau yang diterima oleh si algoritma stepes design itu agar lebih mempertajam Anda akan mengangkat kutukan itu dengan GA kan begitu. Jadi mungkin lebih diperkuat lagi. Kemudian nanti atau yang sudah jenengan punyai itu variabel inputnya apa saja, Mas? Untuk data curah hujan tersebut, variabel input yang saya punya itu ada arah angin, kemudian ada besaran angin, temperatur, dan ada sekitar 5 atau 4 parameter, 5 atau 6 parameter seperti itu Pak. Dengan variabel result apa daftar curah hujan, data curah hujan? Hujan, iya Pak. Oke, ya nanti saya sih paling sudah bisa membayangkan ini GA ternyata performanya 1 jelas karena
soft computing begini GA itu lumayan ini ya, lumayan powerful. Walaupun di bawah PSO ya, tapi dia lumayan powerful untuk mempersingkat waktu kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin bisa meningkatkan akurasinya gitu. Coba saya mungkin hanya kasih ini aja gambaran analisisnya aja nanti. Coba ditutup, saya berikan paper yang lumayan bagus untuk jenengan bahan belajar nanti. Jadi penerapannya beda, tetapi kira-kira jenengan bisa menjadikan ini sebagai inspirasi. Jadi ada novel application. Sebenarnya kan GA itu juga satu ketua ya, artinya sudah banyak dipakai orang gitu ya. Cuman nanti biar nanti jenengan ngerti state of the art-nya riset Anvis digabungkan dengan Swarm Intelligence, keluarga dari atau mungkin MSA gitu, metaheuristik. Jadi ini ada sebuah paper baru 2021 aplikasi Swarm Intelligence Technique dikoppel dengan yang tadi Anvis jenengan pakai. Cuman kalau tadi nanti kalau yang jenengan rencanakan itu aplikasi curah hujan kan begitu, di sini aplikasinya ke predicting photovoltaik. Jadi untuk memprediksi sinar matahari ya, kebalikannya sih kira-kira. Jadi nanti jenengan bisa menjadikan inspirasi. Bedanya di sini lebih lebih luas ininya dan lebih dalam analisisnya. Tidak hanya GA tetapi banyak yang disampaikan di sini. Ini udah banyak banget. Nanti jenengan bisa ini agak sama yakin ininya ya, tapi di beberapa analisisnya jenengan bisa jadikan inspirasi. Ini juga ukuran-ukuran yang dipakai itu lebih. Nanti hanya 3 jenengan ya, ini lebih banyak, nanti bisa jadikan inspirasi. PSO dipakai di sini. Jadi kalau dari paper-paper yang saya baca, keluarga Swarm Intelligence itu yang powerful itu memang 3, 7 sebenarnya, tapi yang 3 teratas itu differential evolution, kemudian PSO dan GA itu rankingnya ranking 3 kira-kira gitu. Di bawah itu ada uncolony dan sebagainya gitu. Jadi nanti minimal ketika jenengan kenapa dipilih GA? GA itu 3 besar, itu Anda sudah tahu. Tapi kalau misalkan Anda nanti juga biar lebih bagus nanti dibandingkan juga dengan Swarm yang lain, dengan PSO itu lebih bagus lagi, atau yang keren lagi dengan DE itu lebih keren lagi gitu. Jadi di sini beberapa analisis yang dia tampilkan itu lumayan dalam, itu nanti jenengan bisa ikuti untuk meningkatkan kualitas analisis jenengan dari dari metode GA yang dikoppel dengan Anvis tadi itu. Jadi biar levelnya bisa lebih bagus lagi, gitu ya. Oke, secara keseluruhan ya oke, jenengan dilanjutkan untuk merisetkan, cuma nanti diperdalam analisisnya, sajian-sajian datanya itu lebih bagus lagi. Kalau bisa ini untuk mengatasi average level of research gap tadi itu, research contribution to knowledge-nya gitu. Mungkin itu saja Prof. Imam, matur nuwun. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Kumara. Ada 2 poin penting yang bisa saya catat di sini, bahwa ide penelitiannya itu menarik ya, tetapi akan lebih diperkuat lagi apabila Mas Ma'ruf mengeksplorasi lagi lebih dalam penelusuran pustaka yang terkini ya, sehingga dapat memperkuat urgensi penelitian ini, mengapa harus pakai GA gitu. Nah, ini dikaitkan juga dengan kontribusi yang ditargetkan ya. Jadi berdasarkan hasil-hasil penelitian selama ini, secara umum performa GA berada di urutan yang ketiga, tetapi masih tetap digunakan melalui penelitiannya Mas Ma'ruf. Kontribusi apa sih yang mau ditargetkan? Nah, itu perlu diperkuat ya Mas Ma'ruf, supaya jelas benang merahnya. Kemudian terkait dengan data, terkait dengan karakteristik data, bisa disajikan lebih informatif lagi lah, lebih komunikatif lagi. 2 poin penting itu yang saya sarikan dari pertanyaan dan saran-saran yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kumara. Selanjutnya kita lanjutkan ke penguji yang kedua, Bapak Hanif. Monggo Pak Hanif.
Baik. Assalamualaikum Mas Ma'ruf. Saya lanjutkan ya. Iya, tapi gini, dia yang ngomong. Anfis dan GA itu pasangan yang serasi dan seksi dari dulu, Mas. Itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah sel akurasi biasanya tinggi, kekurangannya biasanya sudah melakukan eksperimentasi dengan optimasi dengan GA untuk Anfis itu sudah banyak. Gitu. Salah satunya yang saya share itu rainfall prediction juga pakai Anfis dan GA, tapi bukan di Indonesia. Tadi juga di literatur review sebenarnya Mas Ma'ruf sudah menemukan juga bahwa penggunaan Anfis dan GA untuk prediksi time series itu ditemukan di bidang lain gitu selain peramaran curah hujan gitu. Yang beda hanya datasetnya saja kan di salah satu poin literatur review. Boleh nggak penelitian? Tentunya boleh, karena setiap penelitian kan masih perlu koreksi, enhancement dari peneliti-peneliti sesudahnya. Tetapi memang kita harus hati-hati, jangan sampai di level S2 kita hanya menduplikasi penelitian yang sudah ada dan mengganti dengan dataset yang berbeda. Poin saya satu itu aja, Mas. Jadi bagaimana agar penelitian ini tidak jatuh ke mengganti dataset dari penelitian yang sudah ada. Karena ya sebenarnya tidak sesederhana itu. Ketika orang sama-sama pakai Anfis dan GA, bahkan dengan dataset yang sama pun bisa jadi beda penelitiannya gitu. Kan layer Anfisnya bisa beda, parameter bisa beda, time series yang dipotong untuk training itu kan bisa bulanan, harian, dan seterusnya. Tetapi penting untuk Mas Ma'ruf untuk lebih mengulik literatur review sehingga apa yang Mas Ma'ruf kerjakan itu memang benar-benar berbeda dengan ada yang di luar sana. Gitu. Kalau saya lihat alur tulisannya itu sebenarnya sudah bagus. Kalau memang tema ini akan dipertahankan, ya it's okay. Di penulisan mulai dari rumusan dan seterusnya, bahkan di metodologi penelitian itu justru sangat clear gitu. Karena penelitian sejenis itu sudah banyak yang bisa di reference gitu. Nah, cuma masalahnya pada uniqueness dari penelitiannya ini silahkan nanti lebih digali ya. Misalnya pada apakah nanti tadi Anfis GA nanti tapi nanti sudah ditambah penelitiannya jadi beda ya bandingkan Anfis dengan yang lain misalnya PSO dan seterusnya kan beberapa peneliti juga begitu. Walaupun mungkin ada yang akhirnya menyimpulkan Anfis dengan GA itu hasilnya paling bagus misalnya, tetapi pada case ini mungkin berbeda gitu ya. Karena kalau saya lihat tadi di rumusan masalah kalau nggak salah ada yang pakai membandingkan dengan Anfis aja tanpa GA gitu kan, nanti lebih bagus yang mana gitu ya. Pastinya lebih bagus Anfis GA karena optimization itu sudah dibuktikan oleh banyak peneliti gitu. Nah, seperti ini yang kita harus hati-hati. Boleh atau tidak masih boleh sih menurut saya kalau di S2, tetapi nanti coba Mas Muzani lebih banyak mencari referensi sehingga jangan sampai nanti ketika seminar hasil dikatakan loh ini sudah ada yang meneliti loh, itu kan sakit sekali perasaannya gitu ya, karena kita sudah bekerja selama beberapa bulan gitu. Gitu aja sih Prof. Jadi Mas Ma'ruf silahkan nanti lebih menyingkap kira-kira keaslian atau originalitas dari penelitian saya dibanding yang judul mirip-mirip itu apa. Itu Mas Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hanif ya, Mas Ma'ruf. Jadi terkait dengan Anfis dan GA ini kombinasinya sudah cukup banyak diteliti. Nah, nanti Mas Ma'ruf coba dicermati kembali, digali lagi untuk lebih mempertegas
apa yang ditargetkan sebagai kontribusi dari penelitiannya Mas Ma'ruf ini ya. Fokusnya untuk pengembangan pengetahuan. Jadi usahakan, jadi kalau penelitian yang baik itu adalah penelitian yang menghasilkan kontribusi walaupun minor gitu ya. Yang penting ada kontribusinya ya. Kemudian dicermati gitu ya, apa saja perbedaannya gitu. Kemudian bagaimana anvisi ini akan digunakan, parameter-parameter apa saja yang akan diukur gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak terkesan menduplikasi dari hasil penelitian sebelumnya dengan sekedar mengganti datasetnya gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan pembeda, nanti Mas Ma'ruf bisa cermati. Monggo Pak Dr. Kumara ada tambahan? Paper yang tadi novel application of adaptive swarm tadi sudah saya upload juga di sini, Mas Ma'ruf, bisa di-download untuk memperkaya tadi, untuk melihat state of the art dari keluarga swarm intelligence. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Dr. Kumara. Nanti Mas Ma'ruf sebelum live dari room Zoom ini di-download dulu ya. Ya, oke. Ya. Jadi yang idenya menarik gitu ya. Jadi PR-nya adalah lebih bisa mengidentifikasi apa saja sih bedanya begitu ya Mas Ma'ruf ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Kumara, terima kasih banyak Bapak Hanif atas masukan-masukan terbaiknya untuk bisa meningkatkan kualitas penelitiannya Mas Ma'ruf. Untuk seminar proposal tesis Ma'ruf saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.